gambar. Bab 7, Flora dan Fauna sebagai berkat Allah, pendidikan agama Kristen kelas 3 SD. Dan jangan lupa nanti kamu bisa baca di Alkitabmu. Kamu buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, Kejadian 2 ayat 14, Mazmur 8 ayat 7 sampai 10, dan Mazmur 104 ayat 16 sampai 17. Jangan lupa dibaca ya. A. Flora ciptaan Tuhan. Allah memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara semua tumbuhan dan binatang ciptaannya. Kejadian 2 ayat 15. Pada Imamat 26 ayat 4-5 yang berisi, Aku akan menurunkan hujan pada waktunya sehingga tanah memberi hasil dan pohon-pohon berbuah. Hasil tanahmu akan berlimpah-limpah, sehingga bila sudah sampai waktunya untuk memetik buah anggur, kamu masih memotong gandum. Dan bila sudah sampai waktunya untuk menanam gandum, kamu masih memetik buah anggur. Kamu akan mempunyai makanan yang cukup dan sejahtera di negerimu. Pada kenyataannya, manusia seringkali mengabaikan firman Tuhan tersebut. Manusia memanfaatkan sumber alam sesuka hatinya sehingga lingkungan menjadi rusak. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itu berarti Allah memperlengkapi manusia dengan pengetahuan, kemampuan, dan kekuatan untuk memelihara serta melestarikan alam ciptaannya. Namun, ketamakan, kerakusan manusia merusak rancangan penciptaan Allah dan mendatangkan bencana. B. Flora dalam Alkitab. Ada berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumahmu. Ada yang menghasilkan buah, ada yang menghasilkan bunga, dan ada yang bisa dimanfaatkan daunnya sebagai sayuran. Alkitab beberapa kali menyebutkan tumbuhan yang masuk dalam golongan rempah-rempah, misalnya kayu manis. Tahukah kamu bahwa ada juga tumbuhan yang termasuk rempah-rempah? Nah, seperti ini ya. Kamu bisa lihat pada gambar tumbuhan yang termasuk rempah-rempah itu, contohnya ada kayu manis, ya. Kemudian ada cengkeh, kemudian ada bunga lawang, lalu ada kemiri, pala, dan masih banyak lagi. Ini yang biasanya digunakan oleh orang tuamu untuk memasak ya, sebagai bumbu-bumbunya ya, atau sebagai minuman juga bisa. Kayu manis digunakan untuk membuat minyak urapan kudus, Keluaran 30 ayat 23, dan mengharumkan tempat tidur, Amsal 7 ayat 17. Nanti kamu bisa lihat ya di Alkitab. Ada juga narwastu. Narwastu digunakan sebagai pengharum badan dengan mencurahkannya di rambut. Maria pernah menuangkan minyak narwastu ini ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Seluruh rumah itu menjadi sangat harum karena minyak wangi itu. Yohanes 12. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya memasuki Yerusalem, Yesus merasa lapar. Kemudian dia mendekati sebuah pohon ara yang tumbuh di tepi jalan. Namun pohon itu ternyata tidak berbuah, sehingga Tuhan Yesus mengutuknya sehingga pohon itu menjadi kering. Mur dan kemenyan adalah jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat. Kedua tumbuhan ini dipersembahkan orang Majus saat Yesus lahir. Alkitab mencatat bahwa tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oleh sebab itu, kita harus mengucap syukur atas semua tumbuhan yang Tuhan ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. C. Fauna ciptaan Tuhan.
Apakah kamu punya binatang peliharaan di rumah? Kamu dapat melaksanakan perintah Allah merawat binatang ciptaannya dengan cara: yang pertama, membersihkan kandang, memberi makan secara teratur, memberi binatang yang membantu pekerjaan manusia waktu untuk beristirahat. Jadi nanti kamu lihat itu juga ada di ayat Alkitab ya yang berisi, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau hewanmu. D. Fauna dalam Alkitab. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan semua binatang. Ada yang hidup di dalam air, di udara, dan juga di daratan. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden untuk memelihara taman itu. Tuhan membawa seluruh binatang dan burung-burung. Adam menamai burung itu. Tuhan berkuasa atas semua jenis binatang. Pada saat kekeringan melanda Israel, Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak pun membawakannya roti dan daging tiap pagi dan siang. Tuhan juga memberi makanan berupa burung puyuh kepada bangsa Israel saat mereka berada di padang gurun. Makanan berupa daging ini dimakan pada malam hari, sedangkan pada siang hari Tuhan mengirimkan mana. Pada zaman Nuh, Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Namun, maksudnya Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ulangi ya, yang ketujuh itu pada zaman Nuh, Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ketika air bah datang, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya masuk dan membawa sepasang dari semua jenis binatang. Tuhan menjaga kelangsungan ciptaannya. Tuhan peduli kepada ciptaannya. Sekian dulu untuk pelajaran agama hari ini. Kamu bisa mengulangi video ini jika kamu belum mengerti ya. Sampai bertemu di pelajaran agama berikutnya. Tetap semangat belajar anak-anak. Tuhan memberkati. Shalom.